Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitarini, NPM 2001011079. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester fikih ibadah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian fikih ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah. Yang kedua, prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Yang keempat, toharoh jasmani dan rohani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih, ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah sendiri. Fikih adalah ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sehari-hari. Sementara, ibadah adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam bidang ibadah khas seperti toharoh, salat, zakat, haji, kurban, akikah, dan lain lagi sebagainya. Tujuan ibadah itu sebenarnya sangat banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, yaitu memenuhi kewajiban manusia kepada Allah, sebab Allah menciptakan manusia di dunia hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu perintahnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk ketakwaan hati, mencegah dari perbuatan maksiat di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain lagi sebagainya. Macam-macam ibadah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah lisan dan badan. Yang kedua, ibadah hati. Ibadah lisan dan badan itu sangat banyak sekali contohnya. Yang pertama, sholat, puasa, zakat, haji, berkata jujur, berdoa, zikir, membaca Al-Quran, menunaikan amanah, dan lain lagi sebagainya. Ibadah hati juga banyak sekali contohnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan takut akan azabnya. Manfaat ibadah sebenarnya ada banyak. Yang pertama, dapat merasakan manisnya beriman dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, kedekatan hati pada kebenaran, karena hati yang bersih adalah hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh ketenangan hati. Yang keempat, kemudahan urusan dan rezekinya. Dalil perintah melaksanakan ibadah. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43, berisi tentang mendirikan sholat. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Menurut tafsir Al-Musyayyar, dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunah-sunahnya. Selanjutnya, ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi tentang ibadah puasa. Yang mana artinya, hai orang-orang beriman, wajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Prinsip melaksanakan ibadah itu ada 7. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat, dilakukan dengan sesuai tuntunan Al-Quran. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebihan. Yang ketujuh, mudah dan meringankan, bukan mempersulit.
Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa. Dirinya tiada berarti, dirinya lemah, dirinya kotor dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, beribadahlah karena Allah merupakan upaya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwa yang kotor. Syarat diterimanya ibadah sendiri yang pertama adalah niat. Yang menjadi tolak ukur berpahala atau tidaknya amal adalah niat yang ada dalam hatinya, bukan karena adalah dari lisannya. Syarat yang selanjutnya yaitu ikhlas, tidak syirik, bertaubat sesuai tuntunan syariat, niat karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai aturan, sesuai dengan waktu dan di tempat yang sesuai. Dalam Islam sendiri, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah hubungan antara hamba dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran adalah dasar hukum yang paling pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dasar hukum Al-Quran yang pertama dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Selanjutnya dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dasar hukum yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis. Dari hadis Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa mati dalam keadaan menyeru atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mabuk atau masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang toharoh jasmani dan rohani. Secara bahasa, toharoh artinya adalah bersuci, sedangkan menurut syara' yakni bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu mengerjakan wudu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu menghilangkan segala najis yang terdapat pada badan, pakaian, maupun tempat. Najis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis muhallazah, yang kedua, najis muhaffafah, yang ketiga, najis mutawassaltah. Najis muhallazah yaitu najis anjing, babi, dan semua keturunan. Yang kedua, najis muhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang ketiga, najis mutawassaltah yaitu segala sesuatu yang keluar dari dubur manusia dan hewan selain air mani manusia, benda cair yang memabukkan,
susu, hewan yang tidak halal, darah, nanah, bangkai, termasuk tulang dan bulu, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh manawiyah atau rohani dan toharoh nisiyah atau jasmani. Toharoh manawiyah yaitu mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh manawiyah yang paling utama dilakukan karena toharoh nisiyah tidak bisa dilakukan jika hati belum suci. Sebagai seorang muslim, kita wajib mensucikan diri dari syirik dan munafik, dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, ria, dan lain-lain. Toharoh nisiyah adalah mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas besar maupun hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar, kita harus mandi wajib. Dalil tentang toharoh yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Lalu dalam Al-Hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan suci. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara toharoh itu ada dua. Yang pertama ada mandi wajib, yang kedua ada wudhu. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan cara mensucikan atau membasuh seluruh badan dengan seutama-utamanya menggunakan air. Yang kedua ada berwudhu. Berwudhu adalah dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil saat akan melaksanakan sholat. Rasulullah sangat mengutamakan dan menyempurnakan berwudhu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.